Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, berkat rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ibu diberi kesempatan untuk berziarah ke Baitullah. Terlebih pagi ini, hari ini, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk berziarah ke Taif. Nah, tujuan utama kita Bapak Ibu ke Taif, kita ziarah yang saya kemarin sampaikan, kita niatnya kita ziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Jadi sejak sekarang kita niati perjalanan kita ke Taif yang utama adalah berziarah ke makam sepupu Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Nah, agar perjalanan kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala Bapak Ibu. Kalau niatnya salah maka kita tidak akan dapat pahala, tapi kalau niat kita benar, meskipun jauh, meskipun nanti ada telepon dan lain sebagainya, insya Allah perjalanan kita insya Allah mendapatkan keberkahan dan pahala insya Allah. Nah, nanti sosok Abdullah ibn Abbas insya Allah kami ceritakan nanti ketika kita sudah beranjak. Antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i. Bapak Ibu, sebelum kita ke Taif, kita akan ziarah dulu ke Maqbarah Ma'la. Nah, di mana di situ Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dimakamkan. Nah, kita kemarin sudah memanggil salam ke Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, istri terakhir Rasulullah yang dimakamkan di Wadi Sarif atau Wadi Saraf yang sekarang lebih dikenal dengan Nawariyah. Nah, sekarang kita akan memanggil salam dan berziarah ke istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, yang dimakamkan di Ma'la, dan juga beberapa ulama Nusantara yang dimakamkan di Ma'la. Nah, kenapa dinamakan Ma'la? Nah, sebelah utara Bapak Ibu itu dataran tinggi Makkah, sehingga dinamakan Ma'la, diambil dari kata ala yang artinya tinggi. Nah, sementara yang lokasi tadi kita lewati namanya Misfalah, sebaliknya dataran rendah Makkah, yang diambil dari kata Siflun, artinya rendah. Masjid Haras juga dinamai Masjid Bai'ah. Nah, kenapa dinamakan Masjid Jin? Jadi ceritanya tidak jauh dari jin, bukan berarti yang berjemaah di sana yang sholat artinya jin, bukan. Karena sejarahnya tidak jauh berkaitan dengan jin. Nah, ada banyak riwayat yang menceritakan tentang kisah masjid ini Bapak Ibu. Tapi dari sekian ada puluhan riwayat, tapi sumbernya hanya satu, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kenapa sumbernya hanya dari satu orang? Nah, ini ceritanya. Jadi dulu Rasulullah saat beliau di Mekah, salah satu versi ceritanya Rasulullah mengajak para sahabat, barang siapa yang ingin melihat jin nanti bisa ikut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pada malam harinya ternyata yang hadir hanya satu orang, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah mengajak Ibnu Mas'ud langsung untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika tiba malam hari, kemudian Rasulullah Ibnu Mas'ud beliau berdua berangkat ke lokasi Masjid Jin yang sebentar lagi akan kita ziarahi. Nah, kemudian setelah sampai di situ, Rasulullah membuat garis. Satu riwayat mengatakan dari kaki beliau membuat garis untuk Abdullah ibnu Mas'ud, dan Rasulullah berpesan agar Abdullah ibnu Mas'ud tidak keluar dari garis tersebut. Nah, setelah Rasulullah membuatkan garis, kemudian Rasulullah beranjak pergi dari Ibnu Mas'ud. Nah, setelah Rasulullah beranjak dari beliau, kemudian satu riwayat mengatakan ada seperti gumpalan awan. Riwayat lain mengatakan seperti segerombolan unta yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah lenyap, hilang. Dan kemudian Rasulullah membacakan ayat sampai menjelang fajar. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud yang Masjid Sajarah yang sebentar lagi akan kita kunjungi. Nah, di mana jadi ini juga banyak versi riwayat Bapak Ibu. Versi ceritanya banyak, tapi inti ceritanya sama, yaitu di mana pepohonan datang menghampiri Rasulullah. Nah, salah satu versi ceritanya adalah ketika pada Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, Rasulullah bertemu dengan orang Badu atau orang pribumi, orang
orang udik kalau bahasa kita. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, maukah engkau aku berikan sesuatu yang kebaikan, suatu kebaikan. Nah, kemudian orang Badu ini bertanya, kebaikan apa yang engkau maksud? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kul, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Rasulullah menawari ia untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian orang Badu ini Bapak Ibu meminta bukti. Mikrofonnya bagus. Apa? Ini lagi bisa dipakai kalau. Oh, kemarin nganggu. Lagi yang suka. Mana? Amin. Amin Rahman. Bapak Ibu sebelum ini kita beda pendapat mengenai Al-Wajh ini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Al-Wajh ini nama satu lembah di kota Taif. Nah, ada yang mengatakan bahwa Al-Wajh ini adalah nama dari orang pertama yang mendiami kota Taif dari bangsa Amalik, bangsa kuno Bapak Ibu. Jadi ulama berselisih pendapat mengenai Al-Wajh, nama dari Al-Wajh. Ada yang mengatakan nama satu lembah, kemudian ada yang mengatakan nama orang pertama yang mendiami atau tinggal di kota Taif berasal dari bangsa Amalik. Nah, kenapa dinamakan Taif? Kenapa namanya berubah beralih dari Al-Wajh ke Taif? Nah, ada beberapa versi cerita. Yang pertama berasal dari cerita Israiliyah atau ceritanya orang-orang Israel. Nah, di mana dulu katanya malaikat Jibril pernah mencabut atau mengangkat satu taman, kemudian oleh malaikat Jibril dibawa ke Mekah, dibawa tawaf mengelilingi, dan kemudian setelah selesai kemudian taman tersebut diletakkan di kota Taif, yang kemudian Taif dinamakan Taif. Nah, itu salah satu versi cerita. Tapi versi cerita ini kata ulama perlu ditasbih lagi, karena cerita ini berasal dari cerita Israiliyah, di mana malaikat Jibril pernah mencabut satu taman dan kemudian dibawa tawaf mengelilingi Baitullah. Kemudian setelah selesai, kemudian taman tersebut diletakkan di kota Taif. Nah, ulama ada yang mengatakan versi ceritanya ada yang mengatakan istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah meninggal dunia, dan kemudian pamannya juga meninggal dunia. Nah, kemudian Rasulullah mencari suaka, mencari perlindungan dan berdakwah ke kota Taif. Nah, saat beliau berdakwah, beliau ditemani oleh anak angkat beliau namanya Zaid bin Harisah. Nah, saya ceritakan dulu sosok atau biografi dari Zaid bin Harisah sebelum Bapak Ibu istirahat, karena biasanya jam-jam segini enak-enaknya istirahat ya Bapak Ibu. Jadi sebelum istirahat saya ceritakan dulu tentang sosok Zaid bin Harisah, karena sosok beliau sangat menarik Bapak Ibu. Beliau punya satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Beliau hanya satu-satunya orang yang mendapatkan keutamaan ini, karunia ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang lain tidak. Meskipun sahabat terbaik adalah Abu Bakar, beliau tidak mendapatkan keutamaan yang didapat oleh Zaid bin Harisah. Nah, Bapak Ibu, ketika usia Zaid bin Harisah, usia beliau 8 tahun. Nah, kemudian beliau ikut ibunda beliau mengunjungi keluarga ibundanya. Nah, singkat cerita, kemudian setelah sampai di lokasi di tempat tujuan, nah kemudian Zaid bin Harisah beliau diculik kalau sekarang oleh begal. Beliau diculik dan dibawa ke pasar Uqad.
Jadi di sekitar Taif ini dulu ada pasar tahunan Bapak Ibu, namanya pasar Ukat. Nah di situ semua serba ada, bukan pasar harian tapi pasar tahunan, dibukanya tahunan. Nah kemudian di pasar tersebut para penyair mereka berunjuk kebolehan mereka di pasar Ukat ini Bapak Ibu. Nah kemudian Zaid dijual di pasar Ukat. Nah kemudian saat beliau dijual, nah inilah Bapak Ibu, di sebelah kiri kita kelihatan ya ada bukit. Nah di sebelah kiri Bapak Ibu ada bukit. Nah ini namanya Jabal Nur. Nah di atas sana sebelah Bapak Ibu ada gua, namanya Gua Hira, tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Nah ini di sebelah kiri Bapak Ibu seperti Gunung Unta. Nah unik, bentuknya unik, beda dari yang lain seperti Gunung Unta. Nah jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau usianya menjelang 40 tahun, tepatnya 40 tahun kurang 6 bulan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa awwalu ma budi'ah minal wahyi, bahwa Rasulullah ketika awal mula Rasulullah mendapatkan wahyu, di mana beliau mendapatkan ar-ru'yah salihah atau riwayat lain ya sadiqah. Beliau mendapatkan mimpi-mimpi. Beliau mendapatkan mimpi-mimpi dan juga beliau konon katanya ada batu ucapkan salam kepada Rasulullah sebelum beliau mencapai usia 40 tahun, sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Nah, gunanya apa? Gunanya apa Allah Subhanahu wa taala memulai wahyu dengan mengirimkan mimpi-mimpi yang salihah, mimpi-mimpi yang hak, mimpi-mimpi yang benar, agar nanti ketika Rasulullah wahyu secara langsung, beliau tidak terlalu terkejut, karena sebelumnya selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, beliau sudah menerima sinyal bahwa beliau sebentar lagi akan mendapatkan atau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah oleh sebab itu ketika Rasulullah sudah datang mimpi ar-ru'yah shadiqah, beliau sudah mulai senang tahannus atau menyendiri untuk tafakkur dan beribadah. Dan tempat yang beliau pilih tempat yang tadi di Jabal Nur atau di Gua Hira. Nah saat beliau membawa bekal, dan kemudian kata Sayyidah Aisyah ketika perbekalan beliau sudah habis atau ketika Rasulullah kangen rindu dengan keluarganya, Rasulullah turun pulang ke rumah Sayyidah Khadijah dan membawa perbekalan lagi. Nah begitu seterusnya, ketika sudah habis atau Rasulullah sudah rindu dengan keluarga beliau turun lagi pulang ke Mekah dan membawa perbekalan. Nah seperti itu selama 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu. Nah suatu hari datanglah malaikat Jibril. Nah kemudian beliau memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memeluk, singkat cerita, beliau memeluk Rasulullah, kemudian beliau mengatakan Iqra ya bajalah wahai Muhammad. Nah jawaban Rasulullah ma'ana biqari'in, karena memang Rasulullah ummi, Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi ini bukan kekurangan Rasulullah, justru malah menjadi kelebihan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, otomatis Al-Quran bukanlah karangan Rasulullah, bukanlah Rasulullah menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya, karena Rasulullah tidak punya kemampuan untuk membaca dan menulis. Justru ini menjadi kelebihan dan bantahan nanti jika ada tuduhan bahwa Al-Quran adalah karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dilepas dan kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad 2 kali. Kemudian jawaban Rasulullah masih sama, ma'ana biqari'in, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipeluk lagi dan Iqra ya Muhammad, dan kemudian jawaban Rasulullah masih sama 3 kali, ma'ana biqari'in, jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa membaca, kata Rasulullah, saya tidak bisa membaca, jawaban Rasulullah. Nah kemudian malaikat Jibril membacakan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya 5 ayat pertama pada surah Al-Alaq. Jadi jika Bapak Ibu sudah sampai pada juz 30 dan ketemu surah Al-Alaq, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama, nah itulah ayat pertama atau wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika itu Rasulullah ketakutan, Rasulullah menggigil karena saking dahsyatnya ayat